Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan mempelajari apa yang perlu ditangisi dan apa yang tidak perlu ditangisi. Kita seringkali melihat seorang anak ketika ditinggal wafat oleh orang tuanya menangis, wajar. Seorang ibu melihat anaknya pergi menangis, wajar, manusiawi. Seorang yang diputus pacar pun menangis, wajar mungkin. Seorang laki-laki diputus pacarnya yang perempuan menangis. Seorang perempuan diputus sama pacarnya yang laki-laki menangis. Seorang suami diceraikan oleh istrinya menangis. Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya menangis. Banyak hal yang membuat kita menangis. Ketika kita sudah kerja, kita belum dapat kerja, berdoa agar kita mendapat pekerjaan, menangis. Ketika kita sudah mendapat pekerjaan, sebentar lagi kita mutasi atau sebentar lagi kita pensiun, menangis. Seorang mahasiswa yang tidak bisa lulus pada tahun kelulusannya menangis. Seorang anak SMA nggak bisa lulus, menangis. Banyak hal yang membuat kita menangis akhirnya. Hal tersebut adalah hal yang wajar. Tetapi kalau kebanyakan nangis terhadap hal-hal tersebut, itu membuat hidup kita tidak nyata di dalam kehidupan ini. Seharusnya yang membuat kita nangis itu adalah susah mengakui dosa kita. Itu seharusnya yang membuat kita menangis. Adapun barusan kita diputusin sama pacar, itu perkara remeh-temeh. Kita sudah kerja, mau pensiun, menangis, itu perkara remeh-temeh. Anak yang ditinggalkan pergi jauh oleh orang tuanya, menangis, itu pun perkara remeh-temeh. Seorang ibu, seorang ayah ditinggalkan pergi sama anaknya, menangis, itu pun remeh-temeh. Tidak perlu kita bersikap berlebihan akan hal tersebut. Benar kita sayang sama anak, benar kita sayang sama orang tua, tapi jangan berlebihan menangisnya. Yang harus benar-benar kita tangisi adalah kita susah mengakui kelemahan dan dosa kita. Banyak dosa yang telah kita lakukan, tapi tidak pernah menangisi dosa. Banyak kesalahan yang telah kita lakukan, bahkan menzolimi orang. Enggak kerasa kita itu melakukan kesalahan. Tidak terdetik dalam hati kita merasa menyesal. Tidak kepikiran oleh otak kita untuk menangisi itu semua. Seharusnya yang patut kita tangisi adalah dosa-dosa kita. Kenapa itu yang harus kita tangisi? Karena dosa, segimanapun kecilnya, akan mengantarkan pelakunya kepada keburukan suatu saat nanti. Yang perlu kita waspadai bukan orang di luar diri kita. Yang perlu kita waspadai bukan orang jauh di negara-negara lain atau di kota-kota lain. Bukan. Yang harus kita waspadai adalah diri kita yang tidak mengakui kesalahan dan dosa. Itu yang harus diwaspadai. Karena kita celaka bukan karena orang lain. Karena kita celaka karena oleh diri kita sendiri. Kita menzolimi diri kita sendiri. Zolamtu li nafsi, menzolimi diri sendiri. Jadi tangisan itu ada dua macam. Ada tangisan yang sifatnya tidak beralasan, sebagaimana contoh yang barusan. Ada tangisan yang harus kita nangis, yaitu menangisi dosa-dosa yang sulit kita tangisi. Nah, tangisi dosa-dosa yang sulit kita tangisi. Tangisi dosa-dosa, kesalahan, kezoliman
yang sulit kita tangisi. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah seperti begini. Kita kadang-kadang menangisi dosa. Baik, dosa-dosa yang kata orang tersebut adalah besar. Tapi ada yang lebih besar daripada itu adalah susah menangisi dosa-dosa yang Allah tahu. Banyak yang membuat kita tidak bisa menangisi dosa-dosa. Salah satunya adalah Allah sudah terlalu jauh dari kehidupan kita. Allah sudah terlalu jauh dari kehidupan kita. Kalau Allah sudah terlalu jauh dari kehidupan kita, kita secara pribadi hati kita ini tumpul. Pikiran perasaan ini tidak pernah menyatu untuk bisa mengakui ini adalah kesalahan saya. Ini adalah kezaliman saya. Ini adalah perilaku buruk saya. Sulit mengakui itu. Oleh sebab itu, untuk bisa mengakui kesalahan, dosa, dengan harapan kita bisa menangis, satu-satunya cara adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Kita pernah mau mendekati zina, jujur, tangisi. Kita pernah mengambil uang orang, jujur, tangisi. Kita pernah tanda tangan, yang mana tanda tangan itu bukan tanda tangan kita, tapi kita nitip pada seseorang. Jujur, tangisi. Dan kalau kita susah mengakui kesalahan diri, itu pun harus ditangisi. Karena kesalahan kita ini akan membuat kesalahan yang lebih besar lagi kalau kita tidak hati-hati. Oleh sebab itu harus hati-hati. Tangisilah apa yang pantas ditangisi. Jangan tangisi apa-apa yang tidak pantas ditangisi. Itu namanya cengeng. Wajar dong. Kalau saya nangisi orang tua, wajar. Tapi ada hal yang lebih patut kita tangisi, yaitu dosa-dosa kita yang banyak itu. Mana dosa saya? Perasaan saya nggak punya dosa. Nah, itu yang harus ditangisi. Sulitnya mengenali dosa. Kalau kita masuk toko baju, mau beli baju, jelas di toko baju banyak baju. Tapi kita tidak bisa memilih baju. Seharusnya kita merasa diri kita ini bodoh. Kenapa? Di tempat baju, tetapi kita tidak bisa memilih baju. Berarti diri kita itu ada masalahnya. Sama. Di banyaknya dosa, zolim, dosa, zolim. Banyak. Tapi kita tidak bisa menemukan kesalahan dan kezoliman kita. Ini namanya mungkin kita sudah terlalu akut penyakitnya. Perlu istighfar. Insya Allah, dengan istighfar yang banyak, Allah akan menunjukkan mana yang perlu ditangisi dan mana yang tidak perlu ditangisi. Mana yang harusnya membuat kita sedih dan mana yang seharusnya kita bersikap proporsional saja. Sikap yang proporsional mengantarkan seseorang kelihatan lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih matang. Tetapi sikap yang tidak bijaksana membuat seseorang itu inferior. Membuat seseorang itu tidak dewasa dalam menyikapi kehidupan mereka. Kedewasaan di dalam menyikapi dosa, salah, itu menjadi tuntutan kita belakangan ini. Karena banyak, ini bukan perkara siapa yang sudah berumur panjang. Siapa yang masih muda bukan perkara muda dan tua. Tetapi kesadaran akan hal-hal yang harus kita tangisi. Hal-hal yang harus kita tobati. Hal-hal yang harus kita sesali. Karena tidak ada yang berbahaya syariatnya pada diri kita kecuali keburukan dan kesalahan kita. Bertekadlah dari sekarang. Bertekadlah mumpung masih muda. Bertekadlah mumpung fisiknya masih kuat. Bertekadlah mumpung otak ini masih bisa berpikir dengan baik dan makro serta komprehensif. Luangkan waktu untuk bisa bertafakur, untuk bisa berpikir tentang
mana dosa-dosa, dan mana yang susah ditobati, mana yang harus yang ditangisi. Tangisilah apa-apa yang pantas ditangisi. Jangan menangisi hal-hal yang remeh-temeh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.